Halo semua, saya akan bicara tentang penonton dalam film di kelas filmologi kali ini. Kemarin-kemarin kita sudah bicara bagaimana film itu jenisnya. Nah, sekarang kita pada ranah penonton. Sebenarnya kita sendiri ya, kita bicara tentang diri kita sendiri. Nanti bisa dilihat bagaimana itu bisa relate sama kita. Yang pertama, kita akan bicara tentang apa itu penonton. Di sini ada definisi dari Napoli, Louis Intern dan Haugensen, bicara tentang bahwa penonton itu adalah massa yang termanipulasi, warga negara yang diberi informasi, konsumer atau konsumen yang menyeleksi, produk bahkan yang dijual atau terjual, lalu seorang individual yang harus dicari atau malah dihindari, dan nanti akan ada networks yang terbentuk, kemudian juga termasuk partisipasi atau partisipan yang akhirnya berproduksi bersama, kemudian pengguna yang berinteraksi, grup yang bertemu, dan semuanya ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi produsen dan juga bisa menjadi sebuah poin yang menguntungkan bagi konsumen juga. Kemudian saya lanjutkan untuk penelitian tentang penonton dalam film ini. Ini sekitar tahun 2017 ke atas yang saya lihat itu kebanyakan di Indonesia ini penonton diteliti sebagai resepsinya, kemudian implikasi dan pemahaman penonton, kemudian persepsi penonton terhadap film tertentu, lalu sikap penonton terhadap film tertentu, dan juga termasuk pembentukan konsep diri dari sisi psikologis, lalu sebagai industri yang melihat bagaimana pengetahuan penonton, kemudian bagaimana penonton itu mempengaruhi pembentukan industri, perkembangan industri. Nah, apakah hanya itu atau bisa lebih dari itu? Ini contoh yang di Indonesia. Saya akan memberikan contoh-contoh di luar negeri apa saja yang mau dilihat dalam kepenontonan atau kajian tentang penonton film. Nah, sebelumnya kita mengingat dulu teori-teori yang berhubungan dengan penonton atau audiens atau film sebagai media, yaitu teori-teori efek media. Yang pertama tentang kajian budaya. Di kajian budaya ini ada teori Stuart Hall bicara tentang resepsi, teori resepsi yang bicara tentang encoding dan decoding. Jadi kalau dari sisi film, sutradara itu memberi pesan seperti apa, lalu diterima oleh penonton seperti apa. Kemudian yang kedua, teori kultivasi oleh George Gardner itu akan bicara tentang bagaimana film itu dilihat, apakah sebagai violence atau sebuah kekerasan atau hanya memberi pengaruh sedikit saja bagi masyarakat, yaitu penontonnya. Kemudian yang ketiga ada teori uses and gratification. Nah, di sini melihat penonton itu sebagai audience atau masyarakat yang aktif ya, sebagai konsumen yang aktif. Jadi kita bisa memilih apa yang akan kita tonton atau memilih untuk tidak menonton, bahkan sampai ke tidak melakukannya. Kemudian keempat, teori spiral of silence. Jadi ini lebih ke teori opini, bagaimana tren atau perkembangan penonton saat ini, kemudian apakah ada silent minority. Jadi ada pandangan-pandangan orang yang minority yang tidak setuju dengan tren penonton pada umumnya. Misalnya box office semua orang pasti menonton misalnya. Apakah ada yang menolak itu atau tidak menonton itu, kemudian mempunyai pandangan yang berbeda terhadap opini tertentu tentang film tertentu. Kemudian yang kelima tentang teori ekologi media, ini melihat film itu mempengaruhi persepsi manusia. Jadi bagaimana persepsi manusia itu dilihat dari sisi perkembangan film dan juga distribusi film, kemudian bagaimana film itu masuk ke dalam aktivitas manusia. Apakah kita membuat film itu menjadi sebuah lifestyle atau dari lifestyle kita dipengaruhi oleh pesan-pesan dari film yang kita tonton.
Itu minimal itu yang bisa dilihat dari sisi teori atau kajian teori komunikasi ke penonton film. Nah, dari film ini sendiri kita melihat tentang engagement audience atau bagaimana penonton itu terlibat dalam sebuah film. Yang jelas yang pertama adalah watch, menonton. Nah, setelah menonton bagaimana dia sharing. Apakah melalui pembagian link atau melalui informasi screenshot atau hanya menunjukkan bahwa ada film seperti ini lalu diceritakan ketika gathering atau bertemu cerita-cerita hangout. Kemudian juga dari film tersebut ada komentar seperti apa, misalnya di dalam YouTube, dari trailernya, kemudian juga berkomentar di dalam media, misalnya ada review lalu ada komentar. Kemudian juga ada feedback. Feedback itu adalah review-review yang ada itu dikomentari seperti apa oleh penonton atau reviewer. Lalu mereka nge-like ya dari sisi trailer misalnya. Atau mungkin film itu memang dimunculkan dalam GoPlay sama video kalau nggak salah, itu bisa audience bisa engage, bisa berinteraksi dalam bentuk like, komen. Kemudian akhirnya kita subscribe terhadap mungkin produksi director atau production house dari film tersebut. Nah, kita bisa terlibat di sana, kemudian melanggan atau bahkan loyal terhadap aktor tertentu, sutradara tertentu, atau production house tertentu. Lalu tipe-tipe dari penonton itu apa saja? Ada banyak. Di sini saya hanya melihat sebagai dua besar saja, yaitu secara demografik. Demografik itu tentang umur, gender, kemudian termasuk lokasi juga di sini masuk ke demografik. Tapi ini dinamis. Dinamisnya adalah ketika umur atau usia itu sangat berbeda ketika masih muda, remaja, anak-anak, lalu akhirnya dewasa. Tapi kalau gender tidak berubah ya, kecuali kalau ada yang berubah juga. Kemudian secara demografik juga bicara tentang keinginan seseorang. Mungkin dulu dia suka film horor, tapi habis itu dia tidak suka. Kemudian secara psikografik itu lebih ke dalam sisi individual manusia. Itu tentang budaya, tentang konsumen, tipe keinginan atau interest atau kesukaan, dan juga karakteristik personality seseorang yang bisa sangat mempengaruhi bagaimana audiens itu melihat, memilih, dan juga mengomentari sebuah film. Nah, ada juga tipe istilahnya masters. Nah, masters itu adalah mainstreamer. Jadi dia ngikut aja tren orang, dia mainstream aja. Atau aspirer. Aspirer itu lebih mencari sesuatu yang berbeda, yang membuat dia jadi pengen terinspirasi. Succeeder ya melihat film-film yang pasti ada heroiknya atau ada sesuatu yang membuat motivasi jauh lebih baik. Kemudian the resign itu adalah penonton yang ya apa adanya, diterima, yang ada itu ya sudah, dia tidak mencari sesuatu yang lain. Atau explorer. Explorer itu bisa melihat sesuatu yang lain dari biasanya. Saya belum pernah nonton dokumenter misalnya, lalu mencoba dokumenter atau menonton hal lain yang tidak biasa. Kemudian reformer. Reformer itu penonton yang suka mempengaruhi teman-teman lain. Jadi misalnya ada yang tidak suka film drama, kemudian diajak, kemudian dipengaruhi. Kemudian struggler itu ya dia tidak bisa menikmati film, tapi dia berusaha menonton itu dengan tujuan tertentu. Misalnya dengan mata kuliah, misalnya, atau ada tugas, atau memang dia bekerja di dunia film yang harus melakukan itu. Jadi dia punya sesuatu motivasi tapi eksternal untuk yang struggler. Kemudian di sini saya menemukan satu jurnal menarik, yaitu Watching a Film with Others. Jadi teori kolektif di kajian budaya ya, ada bagaimana penonton itu menonton bersama di bioskop. Dan ini dianggap sebagai sebuah kolektivitas, tapi silent collectivity. Jadi kalau kita menonton di bioskop, kita nggak mungkin ngobrol, tapi di sini kita silent. Nah, ini penelitian ini menunjukkan bahwa ada di sebelah kiri ada catatannya, aktivitas yang saling berbagi aktivitas, yaitu menonton film bersama-sama dan waktu bersama dan juga yang ditonton sama, tapi juga ada rasa yang dibagikan.
Nah, itu bisa dilihat dari arsitektur dari bioskopnya, kemudian kualitas-kualitas sound sistemnya, dan kualitas yang lain dari fasilitas gedung tersebut. Kemudian juga institutional konteks itu lebih ke dia menonton film itu untuk melihat apanya. Jadi ada tujuan tertentu, misalnya dengan bagaimana konteks dia duduknya juga. Kemudian apakah film itu ditonton oleh banyak orang, itu termasuk density of sitting ya. Jadi ada yang berjarak atau hanya sedikit yang menonton atau penuh sekali. Kemudian social connections itu lebih ke dia menonton sendirian bersama teman atau satu sekolahan misalnya diwajibkan menonton. Lalu yang jelas tentang genre atau tipe dari film tersebut. Apa yang dibagikan, aktivitas apa yang dibagikan akan sangat penting dalam hasil penelitian ini. Itu akan berbeda satu film dengan film yang lain, lokasi film dengan film yang lain juga akan berbeda. Kemudian di sini ada penelitian juga bagaimana orang bisa memutuskan untuk menonton film. Jadi ada pengaruh apa saja sih? Jadi bisa dilihat dari yang pertama tentang kategori encouragement. Jadi lebih ke dia menentukan itu karena apa. Yang pertama tentang word of mouth, jadi orang-orang bilang bisa dari teman, atau mungkin dari sisi psikologis, bosen lalu pengen menonton film, dan juga bisa dari box office, bahwa film itu box office, saya nggak mau kehilangan tren, saya harus mengikuti itu, atau harus menonton itu pada saat itu. Kemudian yang kedua tentang informasi, kategori informasi sumber-sumbernya dari mana. Apakah ada promosi yang sangat bagus dari sosial media, ada trending topik apa, atau membaca dari koran atau majalah promosi dari film itu dimunculkan dan ada komentar-komentar di sana. Kemudian juga ada kategori yang membuat kita tertarik, bisa ratingnya, bisa aktornya, bisa sutradaranya, atau reviewnya yang viral misalnya, atau reviewnya yang cukup menarik membuat kita ada sesuatu yang harus ditonton misalnya. Kemudian juga perception. Perception ini jauh lebih personal ya, karena misalnya suka genre apa, atau ketertarikan kita pada misalnya pada alam. Nah, itu akan menonton sesuatu yang berhubungan dengan alam, atau lebih suka tentang hal-hal yang sangat futuristik misalnya. Kemudian yang terakhir, overview, itu lebih ke bagaimana lokasinya. Kalau dalam bioskop, lokasinya seperti apa. Kemudian bioskop tertentu memunculkan film apa. Atau platformnya, mau online nontonnya. Nah, di online tersebut kita punya banyak sekali pilihan, lebih dari 10 online platform. Itu bisa dilihat apa saja sih yang ditawarkan, lalu kita menonton di Netflix misalnya, atau kita di View aja. Kemudian tiket price, kalau ini jelas berhubungan dengan bioskop, tapi juga bisa berhubungan dengan subscription ya. Kita membayar berapa untuk menonton film itu dalam sebuah platform yang berlangganan. Misalnya Netflix itu jauh lebih mahal atau video jauh lebih murah atau yang lain. Jadi lebih ke bagaimana kita mau mengeluarkan uang dari sana. Dan itu tentang film, jadi bisa kita lihat dalam bentuk sekarang ini ya, dalam bentuk menonton di bioskop atau menonton secara online. Terima kasih.